wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Joko Susilo Sarjana Pendidikan selaku Kepala SMP Negeri Dwalingan, Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan SMP Negeri Dwalingan yang saya hormati. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia nikmatnya sehingga kita dapat hadir dalam ruangan media SMP Negeri Dwalingan dalam rangka diseminasi materi modul 1.4 yaitu penerapan budaya positif di sekolah. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Amin. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru yang telah menyempatkan untuk menghadiri acara kegiatan hari ini, yaitu diseminasi materi modul 1.4 penerapan budaya positif di sekolah. Nah, sebenarnya kegiatan ini adalah merupakan salah satu tugas dari pendidikan guru penggerak yang mana harus disampaikan kepada Bapak Ibu Guru yang merupakan serangkaian pendidikan guru penggerak mulai dari modul 1.1 sampai 1.4 dan di akhir ini adalah mengenai budaya positif. Sebelum saya lanjutkan dalam pemaparan materi budaya positif ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut kita dapat mendapatkan manfaatnya dari pemaparan materi hari ini. Amin. Langsung saja untuk acara selanjutnya, yaitu tentang pemaparan budaya positif di sekolah. Penerapan budaya positif di sekolah oleh Siti Wasidah, yaitu saya sendiri, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Lombok. Lanjut, Pak. Nah, sebelum kita masuk pada acara inti, ini ada penyemangat Bapak Guru, yaitu SBK terlebih dahulu. Karena kita seharian tadi sudah mengajar anak didik kita, mungkin untuk memberi semangat lagi agar nanti dalam acara ini kita dapat mengikuti dengan baik. Silakan, Pak. Kalau Bapak Ibu bisa menirukan ini, Je.
Terima kasih atas semangatnya untuk memberikan semangat kita lagi, yaitu kita yel maskot kita. Siap. Setuju Bapak Ibu? Siap. Nah, SMP Negeri 2 Waringin. Jaya, yes. Oke, terima kasih. Langsung saja pada materi kita hari ini. Sebelum pemaparan lebih lanjut lagi, ini ada pertanyaan pematik Bapak Ibu yang nanti ada kaitannya dengan materi-materi sampai dengan budaya positif restitusi. Nah, di sini ada pertanyaan pematik. Jika hukuman dapat mendisiplinkan anak, kira-kira Bapak Ibu setuju apa tidak? Setuju. Setuju. Nah, coba minta alasannya. Pak Toto. Nah, ini. Menurut Pak Toto, bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju apa tidak, Pak? Kalau saya tergantung permasalahannya. Kalau permasalahan pelanggaran besar, saya setuju ada tindakan untuk hukuman. Tapi kalau yang ringan-ringan perlu adanya pembinaan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat Pak Toto. Kita sambung dulu untuk jawabannya. Kemudian ada pemberian dengan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak? Setuju. Setuju. Coba saya minta ibu-ibu. Nah, Bu Lina. dulu. Setuju sekali kalau hukuman itu emang positif untuk mendisiplinkan anak, tapi kita tidak usah memberi hukuman yang sifatnya fisik. Artinya kita memberikan hukuman yang membina. Misalnya seperti itu, contohnya Bu Siti tadi membaca, diberikan untuk membaca atau mengerjakan soal yang ada di buku. Oke, seperti itu Bu. Terima kasih. Tepuk tangan buat Bu Tuti. Nah, untuk pematik yang terakhir yaitu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa tidak? Oke. Nah, untuk lebih tepatnya nanti jawaban itu akan terjawab ketika saya menyampaikan kaitannya dengan budaya positif. Sebenarnya budaya positif itu seperti apa? Pernah mendengar Bapak Ibu? Sering ya? Budaya positif next merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, kita fokus pada nilai-nilai. Tentu saja ketika kita ingin menciptakan sebuah budaya positif, nilai yang kita inginkan adalah nilai baik. Betul apa tidak Bapak Ibu? Nah, nilai baik itu contohnya adalah tanggung jawab, disiplin. Selain itu, ada lagi apa tidak Bapak Ibu? Oke, ada buat nilai kejujuran. Oke, kejujuran. Ada apa lagi? Tanggung jawab, disiplin, kejujuran. Apa lagi Bapak Ibu? Melaksanakan tata tertib. Melaksanakan. Tata tertib. Oke, melaksanakan tata tertib. Kemudian apa lagi? Cinta lingkungan. Cinta lingkungan, saling menghargai, saling menghormati, menjaga kebersihan. Nah, banyak sekali Bapak Ibu. Tetapi di sini nilai-nilai. Oke, tadi ada toleransi. Nilai-nilai universal baik itu harus bersifat universal. Artinya apa? Artinya bahwa ketika anak didik kita sudah kita biasakan penanaman nilai-nilai baik ini dapat dibawa setelah anak tersebut lulus. Artinya bisa diterapkan tidak hanya di lingkungan sekolah saja, tetapi bisa diterapkan di lingkungan mereka berada. Entah itu nanti kalau misalnya melanjutkan di SMK, kemudian di rumah, di masyarakat, seperti itu. Lanjut. Nah, untuk mencapai nilai-nilai tersebut, sehingga tantangan budaya positif
ada beberapa konsep inti yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Nah, konsep inti itu apa saja? Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan keras. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Dari 6 konsep ini, kira-kira konsep mana yang belum pernah didengar oleh Bapak Ibu? Poin 5. 6. Posisi kontrol, segitiga restitusi. Oke, nanti inilah esensi kita. Akhirnya bahwa kita bisa menerapkan yang namanya segitiga restitusi dalam rangka penegakan budaya politik positif. Lanjut. Nah, ini ada permainan lagi Bapak Ibu. Cobalah buka permainannya. Nah, Bapak Ibu sebelahnya bersebelahan dengan lawannya, nanti ada yang mengepalkan tangan, nanti saling bergantian. Nah, ketika mengepalkan tangan ini, Bapak Ibu membayangkan bahwa di kepala Bapak Ibu itu ada barang yang sangat berharga. Misalnya, coba kalau Pak Toto, kira-kira nanti mau membayangkan di tangan kepala Pak Toto itu ada apa? Ada uang yang tidak bisa saya lepaskan. Oke, tepuk tangan, ada uang. Nah, kalau Bu Lina coba, nanti akan membayangkan di kepalanya Bu Lina itu ada apa? Ada emas. Emas, tapi bukan emas. Tidak bisa dibuka ya, tidak bisa dikepal ya. Oke, emas. Jadi nanti bergantian. Nah, ketika saat Bapak Ibu mengepalkan tangan, nanti teman yang lainnya itu berusaha mengambil atau membukanya. Nah, saat itu Bapak Ibu dibujuk, digelitik, diiming-imingi. Nah, kemudian apa yang akan terjadi? Apakah Bapak Ibu akan membuka atau tidak? Nah, monggo bisa dipraktekkan. Coba saling berhadapan, nanti gantian. Nah, misalnya, kemudian diminta, dipegang. Coba biar semangat sambil berdiri deh. Nah, biar kelihatan. Nanti coba saya silakan duduk dulu. Di sini apa yang terjadi Bapak Ibu? Deret-deretan. Bahwa mempertahankan suatu harganya mempertahankan barang yang berharga bahwa itu meskipun dengan bujukan, karena itu adalah kita yang mengontrol sendiri, jadi tetap tidak dibuka. Nah, inilah inti dari yang namanya teori kontrol, bahwa kita anak di desa tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Nah, di sini makanya ada yang namanya pergeseran paradigma baru. Next Pak. Perubahan paradigma teori kontrol. Teori kontrol. Nah, di sini menurut Dr. William Glasser dalam choice theory menyebutkan bahwa ada
ada beberapa miskonsepsi, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Padahal misalnya anak kita mau datang tidak terlambat, itu sebenarnya bukan karena aturan, tetapi karena dorongan dari diri anak tersebut. Oleh karena itu ketika dengan adanya tata tertib atau peraturan, ada anak yang terlambat. Nah, ini ilusi bahwa guru mengontrol murid itu adalah tidak benar. Karena apa? Yang bisa mengontrol murid adalah dirinya sendiri. Ketika anak tidak punya tujuan, pasti akan melakukan. Kemudian yang kedua, ada yang namanya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Meskipun kita membujuk, menasihati, walaupun itu baik, tetapi kalau diri anak tersebut tidak menginginkan, maka anak tersebut juga tidak akan melakukan apa yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya ilusi bahwa semua penguatan posisi efektif dan bermanfaat. Sekalipun itu bermanfaat, tetapi kalau anak tersebut tidak menginginkan, juga tidak akan melakukan apa yang kita inginkan. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini tidak ada di dalam teori kontrol. Karena apa? Sejatinya bahwa yang mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Kecuali itu tidak ada yang lain. Lanjut, Pak. Nah, di sini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, ketika budaya positif itu akan kita wujudkan, kita harus merubah mindset kita, pola pikir kita bahwa tadi anak harus mengikuti aturan tidak, tetapi anak harus kita tanamkan bahwa nilai-nilai yang ditanamkan di sekolah itu adalah memang tujuan yang sudah diyakininya atau sudah dipercayai. Nah, di sini ada stimulus respon. Pada teori SM ya, stimulus respon ini bahwa realita kebutuhan kita itu sama. Padahal kalau sesuai dengan teori kontrol, kebutuhan kita adalah berbeda. Kemudian dalam stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Padahal kalau di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, dua indikator ini yang diadopsi di dalam kurikulum Merdeka, sehingga ada yang namanya penerapan pembelajaran diferensiasi. Artinya apa? Bahwa anak itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga ketika kita akan memberikan pembelajaran pun harus mengetahui kebutuhan anak itu apa. Nah, untuk kaitannya dengan kebutuhan anak, nanti ada kita materi selanjutnya ada kebutuhan 5 dasar. Nanti kita pahami dulu di sini. Kemudian untuk selanjutnya itu ada kita mencoba mengubah orang akan berpandangan sama dengan kita. Tidak bisa. Karena pada dasarnya kita punya pandangan mindset yang berbeda. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dunia ini kita harus pahami. Dunia betul-betul yang namanya pendidikan global, bersifat multi. Kemudian perilaku guru tidak sebagai suatu kesalahan. Kalau di dalam teori kontrol adalah semua perilaku memiliki tujuan. Ya, anak berbuat, misalnya berbicara kotor, pasti ada tujuannya. Kemudian anak berbuat manis, nah itu juga ada tujuannya. Kemudian untuk yang lainnya, monggo nanti bisa dibaca yang terakhir, yang terakhir yaitu kaitannya di stimulus respon itu ada pemaksaan ada pada saat bujukan.
Ya, jadi kita tidak boleh memaksa. Kalau di stimulus respon bahwa pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, kalau di dalam teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Kalau di dalam teori SR itu ada menang kalah, kalau di dalam teori kontrol adanya adalah win-win solution atau menang-menang. Nah, kedua terakhir ini juga ada di dalam kurikulum Merdeka. Ketika kita melakukan kolaborasi, anak kita ajak kolaborasi, di sini tidak ada yang namanya anak salah. Adanya adalah benar-benar. Oke, lanjut disiplin positif. Apa itu Bapak Ibu? Disiplin positif. Ketika kita mendengar disiplin, kira-kira yang terbayangkan itu apa Bapak Ibu? Rapi, teratur, tanggung jawab. Ketika penegakan disiplin biasanya ada pelanggaran. tidak ada pelanggaran, kemudian tidak ada hukuman. Nah, ketika kita melihat dari asal katanya bahwa disiplin berasal dari kata disiplina, yang berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Nah, disiplin di sini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin yang kita terapkan arahnya kemana Bapak Ibu? Yaitu disiplin positif. Kalau disiplin pada umumnya, pastinya anak itu identik bahwa itu adalah sebuah hukuman. Identik itu adalah suatu aturan yang harus dikerjakan. Identik sesuatu yang harus dilakukan. Pada umumnya mindset anak seperti itu. Nah, tetapi yang kita harapkan adalah disiplin positif. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, inilah tadi Bapak Ibu yang menjadi sebuah jawaban dari pertanyaan pemantik awal tadi. Bahwa di sini pendisiplinan itu tidak ada yang namanya hukuman, tidak ada yang namanya imbalan, dan tidak ada yang namanya ancaman. Artinya apa? Artinya bahwa disiplin itu harus berasal dari kesadaran diri anak sesuai dengan teori kita Bapak Ibu. Nah, tujuan kita apa? Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, kalau hukuman, reward, ancaman itu adalah motivasi eksternal, yang artinya apa? Motivasi yang berasal dari orang lain atau berasal dari luar diri anak. Nah, harapannya ketika seorang atau seorang anak dapat menerapkan disiplin positif itu berasal dari motivasi dirinya sendiri. Tidak ada paksaan, baik itu dari orang tua, teman, ataupun dari bapak guru. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, seperti apa nilai-nilai yang kita harapkan pada anak didik kita kaitannya dengan penerapan disiplin positif tersebut? Nah, sesuai dengan kurikulum Merdeka bahwa nilai-nilai yang diharapkan adalah nilai profil pelajar Pancasila. Nah, di mana nilai profil pelajar Pancasila ini ada yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua ada berkebinekaan global.
bernalar kritis, mandiri, gotong royong, hingga anak itu bisa kreatif. Nah, di sini Bapak Ibu kita sudah tidak asing lagi karena nilai-nilai profil pelajar Pancasila ini sudah kita terapkan dalam kegiatan P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia menurut gaya dosen. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini seseorang itu berperilaku untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh kepada mereka secara fisik, psikologis, ataupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan itu. Hukuman, biasanya kalau hukuman itu memang secara langsung itu berhubungan dengan fisik. Nah, ini. Kemudian yang kedua dari motivasi perilaku manusia yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seseorang berperilaku atau tidak untuk mendapatkan pujian, hadiah atau imbalan dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkelas mereka. Ada motivasi bahwa orang dapat melakukan sesuatu karena mendapat imbalan, diiming uang, anak mau, tetapi itu hanya sesaat. Ketika kita tidak memberi uang atau imbalan, pastinya anak tersebut tidak akan melakukan apa yang kita inginkan. Dan yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini nanti Bapak Ibu yang bisa kita implementasikan kaitannya dalam penerapan budaya bersih. Artinya apa? Motivasi orang yang mereka inginkan ingin menghargai diri. Jadi anak melakukan disiplin positif itu tujuannya adalah untuk menghargai dirinya sendiri dan mempercayai bahwa nilai-nilai yang ia yakini adalah itu baik. Memberikan hukuman, maka yang akan terjadi adalah membentuk identitas anak gagal. Nah, mengapa demikian Bapak Ibu? Di sini bahwa hukuman jelas. Ketika kita memberi hukuman pada anak, pasti akan membekas, menyakiti. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Hukuman tidak memberikan nyaman untuk murid atau anak dalam jangka panjang. Hukuman di sini korban mendapatkan keadilan, kemudian murid atau anak akan tersakiti, perilaku pasif agresif. Jadi anak itu tidak jadi baik, malah akhirnya muncul yang namanya pemberontakan. Jadi agresif. Kemudian tidak akan berjalan bila murid itu takut. Dan yang terakhir bahwa terpaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Berbeda dengan yang namanya sanksi atau konsekuensi. Kalau konsekuensi yaitu sesuatu harus terjadi. Anak tahu aturan, kemudian di situ ditampilkan, dimunculkan yang namanya sanksi atau konsekuensinya apa. Misalnya hadir terlambat, sanksinya membersihkan, itu ditulis. Nah, itu namanya konsekuensi. Kalau hukuman, anak awalnya tidak tahu. Ketika melakukan kesalahan, tiba-tiba ada hukuman begini. Nah, itu namanya hukuman.
Kemudian untuk konsekuensi selanjutnya bahwa tidak nyaman untuk murid dalam jangka pendek sama aja Bapak Ibu dengan hukuman. Kemudian korban bisa diabaikan. Kalau tadi korban bisa mendapatkan keadilan ataupun tidak keadilan. Kemudian murid atau anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru dan membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Nah, kemudian ada yang namanya restitusi. Kalau restitusi ini adalah merupakan pilihan menguatkan untuk murid anak dalam jangka panjang, korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar tanggung jawab untuk perilakunya, dan fokus pada pemecahan masalah dalam jangka panjang. Nah, untuk konsekuensi dan restitusi ini, ketika kita mau menerapkan kedua ini adalah anak akan mendapatkan identitas sukses. Bisa Bapak Ibu pilih apakah nanti ini masuk hukuman atau konsekuensi. Misal, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini menulis sampai saya tidak akan terlambat lagi sampai 100 kali. Kira-kira ini masuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman, betul. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, betul sekali. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Mulai disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Untuk seharian di sekolah. Ya. Ini ceritanya anak itu sepatunya putih, padahal di sekolah itu ada aturan bahwa sepatunya adalah hitam. Nah, ini kemudian karena anak tersebut memakai sepatu selain hitam, maka anak tersebut disuruh untuk seharian mengenakan sepatu hitam. Dicopot, cari. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Oke, next Pak, kita cocokkan. Nah, jawabannya seperti ini Pak. PJOK itu pas pembelajaran itu karena tidak mengikuti mungkin terlambat maka diminta untuk lari. Nah, ini adalah konsekuensi. Oke, lanjut. Berdasarkan tabel tersebut dapat kita lihat bahwa penjelasan mengenai hukuman, konsekuensi dan restitusi itu pastinya berbeda. Nah, Bapak Ibu tadi sudah bisa menjawab, oh ini hukuman, oh ini konsekuensi. Nah, itu karena dasarnya adalah ini. Hukuman itu tidak terencana. Anak melanggar tata tertib sekolah, misalnya terlambat masuk sekolah. Nah, kemudian disuruh hormat bendera sampai 10 menit. Nah, padahal di situ anak tidak tahu bahwa nanti kalau saya terlambat itu akan diberi hukuman hormat bendera. Nah, ini jadi maksudnya di sini adalah tidak terencana. Kemudian bersifat satu arah. Hukuman yang diberikan anak tidak tahu yang menentukan adalah guru ataupun pihak sekolah.
hukuman berupa fisik, kemudian juga bisa skis atau kata-kata kotor. Kemudian untuk konsekuensi di sini bahwa bersifat terencana karena di dalam aturan tersebut sudah dituliskan secara jelas. Oh ini loh nak, kalau misalnya kalian tidak masuk sekolah tepat waktu, nanti akan diminta untuk membersihkan kelas atau ruangan lab atau yang lainnya seperti itu. Kemudian sudah disepakati karena anak itu sudah tahu sebelumnya, maka secara tidak langsung anak itu menyepakati. Kemudian bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak sekolah ataupun guru. Nah, kemudian untuk restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan secara kolaboratif untuk mencari solusi sendiri. Misalnya ada contoh kasus, ada seorang siswa tidak mengerjakan tugas, mungkin bisa tugas PR atau yang lainnya. Nah ini kalau hukuman, guru menghukum dengan lari lapangan 10 kali. Nah ini hukuman. Nah yang terjadi apa Bapak Ibu? Di sini guru marah, murid takut. Reaksinya seperti itu. Kemudian kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan pada jam istirahat. Ada toleransi. Ketika tidak mengerjakan tugas atau PR, silakan nanti dikerjakan pada saat istirahat. Yang penting anak itu tetap mengerjakan tugas. Kemudian guru ini menjadi tegas, murid menghormati peraturan. Kemudian restitusi. Nah, kalau restitusi beda hukuman dan konsekuensi. Di sini anak ditanya terlebih dahulu kaitannya dengan keyakinan kelas dan membantu menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka, open-minded terhadap apa yang diinginkan oleh muridnya. Siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, nanti adalah harapannya pada budaya positif ini adalah menegakkan restitusi. Lanjut Pak. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa keyakinan kelas? Bapak Ibu tahunya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Nah, yang tepat adalah keyakinan kelas. Nah, kalau keyakinan berarti anak itu memang benar-benar mempercayai. Kalau sepakat masih ada istilahnya ijab kabul ya, ada kesepakatan di antara dua belah pihak. Kalau keyakinan kelas memang dari anaknya itu sendiri. Nah, di sini ada contoh kenapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua. Kita bisa membayangkan Bapak Ibu bahwa ketika kita akan keluar rumah mengendarai motor, kita memakai helm. Karena apa? Karena kita yakin bahwa helm ini akan memberi keselamatan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M pada waktu COVID-19 ya, Bapak Ibu di sini bahwa semua orang anak ketika keluar secara otomatis mereka menggunakan masker. Nah, karena apa? Karena tidak ingin tertular virus. Nah, ini adalah sebuah keyakinan. Kemudian, yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kira-kira apa Bapak Ibu? Alasannya? Oke, bagus sekali. Bahwa ketika kita datang terlambat, pastinya akan ketinggalan informasi-informasi penting yang seharusnya kita dapatkan
untuk mengupdate, untuk mengembangkan diri kita. Nah, disinilah Bapak Ibu bahwa tidak peraturan, tetapi harusnya adalah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, untuk mendukung apa Bapak Ibu di sini? Yaitu untuk mendukung motivasi intrinsik bahwa anak kita ajak kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa keyakinan merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Nah, ini maksud dari keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Di sini ada nilai-nilai yang diyakini dan sifatnya adalah universal. Artinya apa? Orang lain bisa menerima di mana saja, kapan saja, ketika anak sudah menumbuhkan atau mengimplementasikan nilai-nilai itu, maka secara otomatis anak tersebut akan dinilai baik sesuai dengan nilai-nilai universal. Kemudian yang kedua yaitu bahwa keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru atau murid yang bersifat universal. Dan kalau peraturan biasanya hanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Nah, oleh karena itu, makanya Bapak Ibu harapannya sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita menuntun anak tujuannya adalah untuk membuat anak tersebut berperilaku baik, tumbuh dengan baik sesuai dengan kodrat alam maupun kodrat zamannya. Nah, ini jadi kenapa atau mengapa tidak peraturan saja, tetapi harus keyakinan kelas. Lanjut Pak. Positif. Lanjut. Balik lagi. Tadi sudah baik. Nah, ini prosedur pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Di kelas-kelas kita sudah ada Bapak Ibu bahwa yang masing-masing kelas mempunyai tulisannya masih kesepakatan kelas. Nah, karena ini sudah ada konsep yang betul, maka Bapak Ibu nanti kita perbaiki bersama-sama dengan anak. Nah, caranya bagaimana? Ada langkah-langkahnya Bapak Ibu. Pertama yaitu anak kita ajak untuk mencurahkan ide atau mencari nilai-nilai apa yang harus diyakini untuk bisa membuat anak itu baik. Setelah mencurahkan ide, kemudian ide-ide itu yang berupa nilai universal mencatat semua masukan. Jadi nilai kebajikan universal yang sudah disampaikan oleh anak-anak itu dicatat semua. Kemudian setelah itu di dalam keyakinan kelas tidak ada yang namanya kata negatif. Misalnya tidak boleh, jangan, dilarang. Ternyata itu belum tepat Bapak Ibu kalau misalnya kaitannya dengan keyakinan kelas. Nah, kalau begitu bagaimana kita rubah ketika ada anak menuliskan nilai yang masih menggunakan kata negatif, kita ubah, kita ajak untuk mengubah menjadi kalimat positif. Misalnya, tidak boleh membuang sampah di sembarangan. Bisa kita ubah, jagalah kebersihan. Seperti itu. Minimal seperti itu. Nah, untuk yang lainnya nanti kita ajak anak-anak kita untuk
mencari nilai-nilai yang tepat yang bisa membawa anak berperilaku disiplin positif. Kemudian setelah itu kita meninjau kembali, sudah betul apa belum nilai-nilai yang dituliskan tadi. Kemudian kita sudah tinjau ulang keyakinan yang sudah tersusun. Kemudian menyetujui dan menandatangani. Jadi anak-anak yang sudah kita ajak untuk menentukan atau membuat nilai-nilai kebajikan tersebut, kita ajak untuk menandatangani sebagai bentuk bahwa itu adalah sudah disepakati. Kemudian yang terakhir, menempel keyakinan kelas pada dinding kelas. Nah ini nanti saya melihat setelah mendapatkan pendidikan di calon guru BK ini, saya melihat ternyata masih banyak sekali nilai-nilai yang di dalam keyakinan kelas itu masih menggunakan kata negatif. Kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol sedikit restitusi. Lanjut. Nah, ada pertanyaan tematik lagi Bapak Ibu. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Kira-kira apa Bapak Ibu? Menegur? Apa Pak Bapak? Memanggil Doni, diberikan bekal, terus suruh membeli temannya. Oke, memanggil Doni, suruh membawa bekal dan suruh memberikan pada temannya. Oke. Nah kemudian kalau posisi Doni, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Karena apa Bu Rita? Nah ini Bu Rita mau menjawab karena apa? Oh, bisa jadi ternyata uang Doni sudah habis. Tidak bawa bekal. Tidak membawa bekal. Nah, next one. Kita akan tahu jawabannya. Lalu bagaimana kita sebagai guru? Di sini Bapak Ibu bahwa untuk menerapkan disiplin positif, kita harus mengetahui bahwa kita sebagai manusia memiliki kebutuhan dasar. Sama halnya anak didik kita. Kebutuhan dasar menurut William Glasser itu apa saja 5 itu? Yang pertama, bertahan hidup atau survival. Nah, bertahan hidup atau survival ini kaitannya dengan makan, minum, jajan. Tujuannya adalah biar kita bisa tetap hidup. Lanjut Pak. Nah ini kebutuhan bertahan hidup atau survival, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makan dan sandang, pangan, papan itu ya. Nah, kemudian kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Nah tadi seperti yang telah dilakukan oleh Doni. Doni meminta, nah, di tempat kita itu malaki kancane atau mungkin sudah bawa uang saku di kantin, sudah beli tapi nanti uangnya habis, membeli tanpa tidak pakai uang. Itu semua ada dasarnya, ada alasannya. Alasannya apa? Doni ingin tetap hidup. Hanya saja
caranya yang masih kurang tepat. Nah, ini kaitannya alasannya apa Doni melakukan itu? Karena Doni juga ingin bertahan hidup. Hanya saja caranya yang kurang tepat. Lanjut Pak. Kebutuhan yang kedua yaitu bahwa kita juga butuh yang namanya kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Nah, di sini kebutuhan kasih sayang dan rasa ini diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi ya, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja. Nah, intinya ketika ada anak kita berulah usil dengan temannya, sebenarnya ini baik karena ini diterima, ini diperhatikan. Istilahnya kalau kita menyebutnya anak itu bercaper. Nah, ini karena mungkin kebutuhan ini diterimanya itu belum terpenuhi, sehingga anak itu melakukan usil di dalam kelas saat pelajaran. Nah, lanjut. Perasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai suatu sesuai dengan kompeten atau kemampuannya. Sebagai contoh, akhir kemarin ya kita mendengar bahwa ada anak, padahal anak itu akademiknya bagus, kemudian memukuli temannya. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita cari permasalahannya, di sini anak ingin berkuasa, ingin mempunyai kekuatan, power. Nah, ini adalah kebutuhan power, dan itu pun juga terdapat pada orang dewasa. Kadang di dalam suatu organisasi pasti ada ingin anak yang menonjol, orang dewasa menonjol. Kalau misalnya di dalam kelas pengennya kalau sudah tunjuk jari terus, ini ada juga seperti itu. Dan anak yang lain dianggap tidak bisa. Nah, lanjut Pak. Yang keempat yaitu kebutuhan kebebasan. Nah, kebebasan di sini bahwa kebutuhan akan kemandirian otonomi yang memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, biasanya anak yang kebutuhan kebebasannya ini belum terpenuhi, ketika kita ajar, ketika dalam pembelajaran, anak itu tidak mau diam. Inginnya adalah bebas. Terkadang ketika kita beri materi tidak mengikuti, menerima materi itu dengan baik. Nah, karena apa? Karena anak tersebut ingin bebas, tidak mau diatur. Kelima yaitu kebutuhan kesenangan atau fun. Jadi ketika di dalam kelas ada anak didik kita bercanda saat pelajaran. Nah, di sini sebenarnya anak tersebut belum terpenuhi kebutuhan kesenangannya. Lanjut Pak. Dari konsep 5 kebutuhan dasar manusia tersebut tidak berlaku hanya pada anak didik kita, tetapi juga berlaku pada orang dewasa. Lanjut. Kemudian ada yang namanya 5 posisi kontrol. Menurut Daniel Dawson, terdapat 5 posisi kontrol seorang guru terhadap siswanya. Yang pertama yaitu pembunuh, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, kemudian sebagai monitor atau penonton, dan yang terakhir kelima adalah manajer. Nah, posisi kontrol itu dapat kita lihat di sini Bapak Ibu. Bahwa penghukum. Nah, posisi penghukum biasanya dilakukan ketika anak berbuat salah, kemudian anak itu
diberi hukuman. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Biasanya anak ini ketika melakukan sebuah kesalahan, guru memberi nasihat-nasihat yang mana nasihat itu kemudian diarahkan pada kesalahannya sehingga anak itu merasa bersalah. Kemudian sebagai teman di sini Bapak Ibu bisa memposisikan bahwa anak tersebut adalah kita ajak selayaknya berbicara dengan teman sebaya. Kemudian yang posisi pemantau di sini biasanya Bapak Ibu guru menunjukkan kesalahan anak dengan menunjukkan aturan yang dilanggar. Kemudian yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, untuk posisi manajer inilah yang merupakan sebuah posisi ideal yang seharusnya dilakukan oleh Bapak Ibu ketika anak didik kita melakukan sebuah kesalahan. Di sini anak didik tidak dihukum atau merasa bersalah, tetapi diajak untuk menggali kesalahannya itu dilakukan karena apa. Kemudian setelah tahu kesalahannya, diajak untuk mencari solusi. Kemudian dikaitkan dengan yang namanya keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama anak didik. Lanjut. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, kira-kira Bapak Ibu sudah menerapkan posisi yang mana? Posisi yang mana Bapak? Pernahkah kita menghukum anak? Pernah, saya pun juga pernah. Kemudian, pernahkah kita itu memberi nasihat sampai menunjukkan sehingga anak itu merasa bersalah? Pernah, saya pun juga pernah. Kemudian, pernahkah kita itu menunjukkan kamu harusnya melakukan seperti ini karena di aturan sekolah itu ada aturan ini. Pernahkah seperti itu? Juga pernah. Nah, kemudian posisi teman, ayolah demi ibu, ayolah demi sekolah, ayolah demi kita. Nah, biasanya juga pernah kita lakukan. Dan posisi manajer pun juga kita pernah. Nah, artinya apa? 5 posisi kontrol ini sebenarnya tidak kita sadari bahwa itu pernah kita terapkan ketika menyelesaikan masalah dari anak didik kita. Lanjut, Pak. Nah, kemudian apa itu restitusi? Nah, menurut dosen bahwa restitusi adalah sebuah proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan sehingga anak tersebut bisa kembali ke kelompoknya dengan pribadi ataupun nilai yang lebih baik. Nah, di sini restitusi dari awal sudah kita lihat pada tabel bahwa ada yang namanya sebuah win-win solution. Artinya apa? Ketika kita menyelesaikan masalah anak dengan menggunakan restitusi ini, yang diharapkan adalah tidak membuat anak bersalah, tetapi mengajak anak untuk mencari solusi sehingga anak merasa tenang dan memperoleh sebuah kemenangan. Penerapan restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan salah. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Lanjut. Nah, menstabilkan identitas. Pada tahap ini, Bapak Ibu, ketika kita melihat anak didik kita melakukan sebuah kesalahan, kita tidak langsung menuduh kamu salah, harusnya begini, tidak. Tetapi sesuai dengan segitiga restitusi ini, kita langkah awal yaitu menstabilkan identitas anak, membuat anak itu merasa tenang. Nah, biasanya ya kata-kata atau kalimat yang biasa kita gunakan agar anak itu merasa tenang. Pertama, berbuat salah itu wajar. Kita awali seperti itu.
Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian di sini ibu atau bapak tidak akan mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Ini adalah tujuannya untuk menstabilkan identitas. Ketika identitas anak sudah tenang, kemudian kita ajak yang berikutnya, lanjut Pak, menanyakan validasi tindakan yang salah. Setelah anak sudah merasa tenang, kemudian anak kita tanya, kita ajak cerita, sebenarnya ada masalah apa? Nah, permasalahan itu menurut kacamata anak kira-kira itu salah atau tidak? Yang menentukan salah atau tidak ada anak itu sendiri. Di sini anak bisa menentukan, oh iya, saya melakukan kesalahan karena tadi saya begini. Lanjut. Kemudian kalau sudah anak bisa memvalidasi bahwa tindakan yang dilakukan oleh anak itu salah, baru kita sebagai pendidik dalam menerapkan segitiga restitusi dalam hal ini kita sebagai posisi manajer yaitu menanyakan keyakinan. Kita menghubungkan bahwa yang sudah dilakukan anak didik itu merupakan penyimpangan dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang mana? Kita minta untuk menunjukkan, mengingat kembali. Nah, biasanya kata atau kalimat yang biasa digunakan yaitu apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut Anda, menurut si A. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, di sini menanyakan keyakinan. Lanjut Pak. Nah, dengan begitu bahwa yang namanya setelah menanyakan keyakinan tersebut anak bisa mencari solusi dan solusi itu bisa diyakini bahwa dia akan memperbaiki dengan secara sadar tanpa adanya dorongan atau motivasi dalam eksternal dari anak didik kita, tetapi motivasi internal yang akan muncul. Nah, terakhir yaitu penutup Bapak Ibu, dari pemaparan awal sampai akhir dapat kita simpulkan bahwa disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik sehingga mampu merefleksi diri dalam posisi kontrol saat ini, yaitu posisi kontrol kita sebagai manajer. Harapannya seperti itu. Manajer di sini tidak perlu memberi komando tidak, tetapi mengajak bahwa anak untuk mendiskusikan keyakinan yang sudah lakukan itu memang benar-benar keyakinan sesuai dengan nilai-nilai universal serta dapat menjadi amal yang manajer sehingga dapat menuntun anak ke arah yang lebih baik, yakni menjadi manusia yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu pemaparan dari kegiatan diseminasi budaya positif Bapak Ibu. Ada mungkin pertanyaan apa yang sudah Bapak Ibu terima bisa disampaikan sebagai hasil refleksi ataupun umpan balik. Monggo ada yang mau memberikan umpan balik Bapak Ibu? Oke? Nah, Bu Utami, Triwiji Utami, saya persilahkan. Terima kasih. Dari awal sampai akhir mengikuti kegiatan ini tadi ada beberapa yang bisa saya pelajari, yang semula saya tidak tahu menjadi sekarang tahu, dan kemungkinan akan saya praktekkan.
Sementara lain tadi pertanyaan sudahkah kita lakukan? Ada yang belum saya lakukan. Dan mulai saat ini akan saya lakukan. Dengan arahan ataupun pencerahan tadi menjadi lebih tahu jika solusi semacam itu ternyata bisa kita pakai untuk menghadapi anak-anak sekarang. Jadi intinya saya terima kasih sekali. Saya istilahnya bertambah pemahaman baru sehingga benar-benar bermanfaat menurut saya demikian. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Tari yang telah memberikan refleksi atau umpan balik. Ada lagi Pak Munari? Ya, terima kasih waktu yang diberikan saya untuk refleksi mengenai disiplin positif. Itu harapannya nanti kita dari Sekolah SMP Negeri 2 Ngaringan bisa menjalankan disiplin positif. Dengan adanya disiplin positif itu harapannya tujuan akan tercapai. Ya, dengan disiplin itu siswa punya cita-cita cepat tercapai dan akan harapannya bagus. Mungkin disiplin belajar, disiplin tepat waktu itu dari siswa, ya, dari siswa harapannya nanti akan tercapai apa yang dicita-citakan. Yang kedua, untuk disiplin positif yang sudah disampaikan oleh Ibu Siti Khotisyah, sampai lupa. Itu punya standar-standar kepribadian profesional sosial sehingga harapannya nanti kita akan tercapai apa yang disampaikan dan dicita-citakan atau diharapkan semua siswa nanti bisa menjalankan apa yang disampaikan oleh Ibu Siti tadi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Ya, Bu Lestari deh. Coba umpan baliknya. Bismillahirrahmanirrahim. Gogo pas sesuai yang diharapkan. Cekak aos. Soalnya yo ngertine ya kuwi. Menurut hemat saya, apa yang disampaikan itu sebenarnya kok sudah pada dilaksanakan para bapak ibu guru. Cuman mungkin redaksinya saja yang berbeda. Mungkin semuanya itu dari A sampai Z tadi yang disampaikan itu sudah pada dilaksanakan sehari-hari. Cuman tidak bahasanya itu loh, apa itu tadi ada resit Istilahnya itu. Tapi yang jelas sehari-hari itu sudah pada dilaksanakan. Mungkin tanggapan dari saya itu. Tapi bagaimanapun ini sudah termasuk pengetahuan yang bagus untuk saya pribadi maupun secara umum untuk kita semua sebagai guru. Terima kasih. Sekian dari saya. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu pemaparan acara diseminasi budaya positif hari ini. Jika ada kesalahan itu semata-mata dari diri saya. Jika ada kebaikan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang sudah saya sampaikan sebagai wujud tugas, rangkaian tugas dari calon guru penggerak angkatan 9 ini dapat bermanfaat bagi diri saya maupun bagi kita semuanya. Marilah sebelum saya tutup kita baca hamdalah bersama-sama.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.